pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita pagi ini akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya di hari Selasa tanggal 23 September tahun 2025. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kalau kami masih ada dan diberi kesempatan untuk hidup di hari ini, semuanya karena kasih karunia dan penyertaan. Kami ingin menjalani hidup kami dengan pimpinan dan bimbingan Tuhan. Karena itu kami sebentar mau duduk diam, merenungkan firman-Mu, dan oleh Roh Kudus kami diberikan hikmat dan pengertian, yang kami diberikan kekuatan dan juga kebenaran yang dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari kitab Amsal. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 5. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 5. Lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada rumah penuh sajian disertai perbantahan. Hamba yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama saudara-saudara anak itu. Kuih itu untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa bergembira atas malapetaka, ia tidak akan luput dari hukuman. Demikian bacaan Alkitab kita, dan tema kita adalah lebih dari sekedar harta. Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Seorang kakek tua duduk di depan rumah miliknya yang sederhana. Suatu ketika seorang pemuda yang kaya raya datang. Ia menawar untuk membeli rumah kakek tua itu dengan harga yang fantastis. Sang kakek itu ketika ditanya mau dijual berapa rumahnya, kakek itu mengatakan dengan tersenyum, "Saudara, rumah ini mungkin jelek, rumah ini tua dan sangat sederhana. Tetapi ketahuilah, di rumah ini penuh dengan senyum. Rumah ini penuh dengan kehangatan. Ada damai yang tidak dapat dibeli dengan uang." Dan saudara, dalam dunia yang sering mengukur segala sesuatu dengan materi, Amsal 17 mengingatkan kita tentang nilai-nilai yang kekal yang lebih berharga daripada harta. Cobalah kita melihat apa yang dikatakan oleh Salomo. Apakah benar-benar berharga dalam hidup? Dalam Amsal ayat yang pertama dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara-saudara, kita diingatkan makan makanan yang sederhana tapi dipenuhi dengan kasih, dinikmati dengan kasih persaudaraan. Disitulah ada kelimpahan yang sejati. Banyak makan tapi dimakan bersama-sama dengan rasa kebencian. Tidak ada rasa tenang di sana. Saudara-saudara, di sini mau dikatakan bahwa hubungan yang baik lebih berharga dari kekayaan materi. Damai sejahtera adalah kekayaan yang tak ternilai. Saudara-saudara, Amsal mengingatkan bahwa
Tuhan itulah yang menguji hati, seperti tukang perak yang memurnikan perak. Dengan api dimurnikan, hati manusia pun dimurnikan dengan berbagai-bagai ujian. Saudara-saudara, dikatakan kesetiaan dalam perkataan, kerendah hatian dalam perkataan, belas kasih, dan lemah lembutan adalah harta yang lebih berharga daripada emas perak. Saudara-saudara, ada kisah seorang pengusaha yang telah mendapatkan kedudukan yang cemerlang di kota. Dia meninggalkan kedudukan dan kota besar itu. Teman-temannya menganggap ia bodoh. Tetapi saudara-saudara, dia pulang ke rumah ibunya di kampung dan merawatnya ibu yang sakit. Dan saudara-saudara, sang ibu mengatakan, terima kasih untuk semua pengorbananmu. Air mata kebahagiaan sejati mengalir di wajahnya. Kebahagiaan karena pengorbanan dari sang anak itu adalah kekayaan yang tak dapat dibeli dengan uang. Saudara-saudara, hidup ini seperti membangun rumah. Banyak orang fokus membangun rumah mewah dengan segala isinya yang hebat, tetapi lupa membangun fondasi, yaitu karakter yang baik dan benar, dan kehangatan yang membuat rumah menjadi rumah. Hari ini kita diingatkan, kekayaan sejati bukanlah ada di bank, tetapi dalam hubungan yang baik dalam keluarga. Saudara-saudara, warisan yang terbesar bukanlah harta, tapi hidup dalam kasih dan keramahan. Percayalah, Tuhan sedang membentuk kita lewat berbagai-bagai ujian, hingga kita tidak tergoda meraih kesuksesan atau kekayaan dengan jalan-jalan yang tidak benar. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Tuhan mengingatkan kita supaya kita setia dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Di akhir hidup kita, yang akan kita bawa bukanlah kekayaan atau rekening dari bank, tapi kasih yang kita bangun, yang kita bagikan di dalam keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh kehangatan, senyuman penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami tentang apa yang benar-benar berharga. Ampunilah kami kalau kami seringkali mengejar harta yang fana, melupakan hubungan baik dalam keluarga. Ampunilah kami kalau kami seringkali mengeluh dalam segala ujian, padahal itu adalah pemurnian dari Tuhan. Ajarlah kami mengutamakan kasih daripada keuntungan, menghargai hikmat di atas segala kekayaan, setia dalam perkara-perkara kecil. Bentuklah hati kami seperti emas murni, pulihkanlah dan penuhilah rumah tangga kami dengan damai sejahtera-Mu, dan pakailah hidup kami untuk berbagi. Dalam nama Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.